Bab 1369. Aku akan pergi 2 hari. Ada sesuatu yang harus aku kerjakan. Tracy menghindari hal yang penting dan memikirkan hal yang sepele. Aku terbang jam 2 sore hari ini. Besok malam akan kembali. Hal apa? Aku akan minta orang untuk mewakilkanmu pergi. Daniel menarik tangannya. Sama sekali tidak melepaskannya. Jangan pergi. 7 hari kematian Tabib Hansen. Aku ingin memberikan penghormatan padanya. Tracy mengatakan yang sebenarnya. Hal ini tidak bisa diwakilkan. Baiklah, Daniel melepaskan tangannya dengan kecewa. Aku akan segera kembali, ujar Tracy dengan lembut. Jaga dirimu baik-baik. Ya, Daniel menganggukkan kepala. Sekarang aku harus pergi dulu. Aku harus menenangkan anak-anak. Tracy melihat jam tangannya. Sekarang sudah jam 8 pagi. Waktunya sedikit mendesak. Ia menarik tangan Daniel. Aku akan menemuimu lagi besok malam. Oke, meskipun Daniel tidak rela. Namun ia mengerti. Bawalah lebih banyak orang. Biar aku yang menjaga anak-anak. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu. Tracy menatapnya. Tidak rela meninggalkannya. Tapi ia tetap membalikkan badan dan pergi. Presdir Daniel. Aku pergi dulu. Naomi membungkuk hormat ke Daniel. Lalu bergegas mengikuti Tracy. Daniel menatap punggung mereka. Raut wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi serius. Aku sudah menangani lukanya. Lily mengganti perban Daniel dan berkata ke Ryan. Aku akan pergi mengurus keperluan keluar dari rumah sakit. Baik, Ryan menganggukkan kepala. Pergilah. Lily membawa pergi orang-orangnya. Pintu tertutup. Ryan menuangkan air untuk Daniel. Daniel tiba-tiba memerintahkan. Telepon Amanda dan Dixon. Beritahu mereka. Apapun yang Tracy tanyakan. Mereka tidak boleh membocorkan kondisi penyakitku. Ryan tertegun sejenak. Lalu merespon. Maksud Anda, Nona Tracy datang ke upacara 7 hari demi hal ini. Mungkin saja. Mata Daniel sayu. Tatapannya makin serius. Mencegah masalah sebelum terjadi. Baik. Aku mengerti. Ryan langsung membuat panggilan. Setelah berbicara beberapa puluh menit. Ia kembali dan melapor pada Daniel. Aku sudah memberitahu mereka dengan jelas. Anda jangan khawatir. Mereka semua adalah orang yang polos. Tentu saja mereka tidak akan membocorkannya. Namun takutnya mereka terjerat oleh tipu daya Tracy dan salah menjawab. Daniel sedikit lelah. Apa kamu sudah memperingati mereka dengan baik? Sudah. Ryan menganggukkan kepala. Aku minta mereka agar membiarkan Nona Tracy langsung pulang setelah upacara itu selesai. Ya, Daniel memejamkan mata dan kembali tertidur. Ryan menyelimutinya. Berdiri di sampingnya. Menatap tubuhnya yang lemah. Ryan sangat khawatir. Benar saja. Ponsel Amanda terus-menerus sibuk. Naomi memegang ponsel dan menatap Tracy dengan heran. Jangan-jangan Ryan sedang meneleponnya. Tali pertemanan Amanda dan Dixon begitu sederhana. Selain kita, mereka tidak punya teman lain. Tracy mengerutkan kening berkata. Meskipun ada, tidak mungkin begitu kebetulan. Baru saja aku melangkah keluar dari rumah sakit. Ponselnya langsung sibuk. Jangan-jangan. Presdir Daniel benar-benar. Naomi gelisah. Menatap mata Tracy dengan serius. Dia tidak berkata satu patah kata pun. Pada saat bersamaan, Paula menjemput mereka. Kedua orang itu hendak masuk ke mobil saat sebuah mobil Maybach Silver melaju. Jendela mobil terbuka perlahan. Sebuah wajah cantik muncul di hadapan mereka. Nona Tracy, bolehkah kita ngobrol sebentar? Aku tidak akan membuang waktumu terlalu lama. Tracy menatap jam tangannya dan membawa Naomi masuk ke dalam mobil Friska. Paula mengendarai mobilnya mengikuti mereka dari belakang. Mobil itu melaju menuju Bukit Haruna. Di tengah jalan, Friska langsung bertanya, apakah Presdir Daniel sudah sadar? Sudah sadar. Tracy menjawabnya dengan ringan. Jika khawatir, kamu boleh menjenguknya sendiri. Aku ingin menjenguknya. Tapi sebelum itu, aku ingin berdiskusi sesuatu terlebih dahulu denganmu. Friska langsung masuk ke topik utama. Sekarang sedang dalam perjalanan pulang, menuju rumahmu. Aku tidak akan membuang waktumu terlalu lama. Aku hanya mengajakmu ngobrol beberapa patah sebagai seorang teman. Apa yang ingin Nona Friska bicarakan? Tracy mengangkat alisnya. Lebih baik katakan secara langsung. Bab 1370.
Sebenarnya sejak awal aku sudah mengenal Presdir Daniel. Friska berkata langsung ke topik utama. Beberapa tahun yang lalu, aku bertemu dengannya di sebuah forum bisnis. Saat aku melihatnya waktu itu, aku langsung memutuskan bahwa pria ini adalah pria yang akan aku nikahi di masa depan. Meskipun Tracy sudah mempersiapkan mental sejak awal, namun mendengar kata-kata ini keluar dari mulut Friska secara langsung, Tracy tetap saja terkejut. Ia sejak awal mengira Friska mengejar Daniel adalah demi status dan kekuasaan. Sekarang ia menyadari bahwa Friska benar-benar mencintai Daniel. Saat itu aku masih muda, belum memiliki kemampuan apapun. Namun sekarang, aku sudah menjadi pewaris grup Deongnam. Aku punya kemampuan dan kualifikasi yang cukup untuk mengimbangi Presdir Daniel, untuk menjadi wanita yang berada di sampingnya. Perkataan Friska begitu mendominasi. Begitu lantang dan agresif. Seolah sedang menyatakan perang secara langsung. Aku tahu. Kalian pernah menikah sebelumnya. Punya 3 anak. Bahkan sekarang dia masih punya sedikit perasaan padamu. Namun semua itu tidaklah penting. Friska menatap Tracy dengan dalam dan lanjut berkata, yang terpenting, aku dan dia adalah pasangan yang paling serasi. Naomi sangat marah mendengar perkataan ini. Ia mengepalkan tinjunya. Apa Nona Friska menganggap diri sendiri terlalu tinggi? Tracy tersenyum sinis. Di atas langit masih ada langit. Di luar masih banyak gadis yang kualifikasinya jauh lebih baik darimu. Terlebih lagi, tidak peduli seberapa baiknya kamu. Tidak ada gunanya jika Daniel tidak menyukaimu. Bagaimana kamu tahu dia tidak menyukaiku? Friska balik bertanya, jika dia menyukaimu, kamu tidak perlu mengatakan hal seperti ini padaku sekarang. Tracy tersenyum sinis. Jika kamu ingin dia menyukaimu, ingin memenangkan hatinya, seharusnya kamu mulai darinya. Tidak ada gunanya mencariku. Aku tahu. Friska menganggukkan kepala. Aku mencarimu hanya ingin memberitahumu. Untuk selanjutnya, aku tidak akan segan dan mengalah lagi seperti sebelumnya. Aku akan memulai langkahku. Semoga sukses. Tracy tidak ingin lanjut berbicara dengannya. Berhenti. Pengawal keluarga Amberson mulai memperlambat laju mobil dan menghentikan mobil di tepi jalan. Apakah kamu tidak merasa kalian berdua sebenarnya tidak cocok? Dia selalu terluka setiap kali dia bersamamu. Friska lanjut berkata, seperti sekarang. Seandainya bukan karena kamu, dia tidak akan terluka. Apa hubungannya denganmu? Tracy balik bertanya. Dia rela mengorbankan segalanya demi aku. Sedangkan kamu. Friska membalas kata-katanya. Naomi yang duduk di kursi penumpang bertepuk tangan di dalam hati. Ia merasa sangat senang. Pada saat ini, mobil sudah berhenti di tepi jalan. Friska dengan cepat mengontrol emosinya dan berkata dengan dingin, semua yang ada di dunia ini bisa berubah. Sekarang dia rela berkorban untukmu. Tidak berarti di masa depan dia masih seperti itu. Cepat atau lambat, suatu hari nanti, nyonya keluarga Wollens adalah aku. Benarkah? Aku akan menantikannya. Tracy tersenyum ringan dan langsung turun dari mobil. Sebelum ia menutup pintu mobil, ia teringat sesuatu. Kemudian menoleh dan berkata, oh ya, lain kali jika kamu ingin melakukan sesuatu, langsung lakukan saja. Tidak perlu repot-repot memberitahuku dulu. Benarkah? Friska menatapnya penuh arti. Ini kamu sendiri yang bilang ya. Sampai jumpa nanti. Tracy langsung menutup pintu mobil, membalikkan tubuhnya dan naik ke dalam mobilnya sendiri. Friska menatap mobil Rolls-Royce Wright Silver yang melaju menjauh. Ia perlahan-lahan menoleh dan berkata dengan dingin, tunggu dan lihatlah, Tracy Moore. Dia benar-benar arogan. Beberapa pengawalnya berkata dengan tidak senang. Keluarga Moore sudah hancur. Keyakinan apa yang dia miliki untuk berbicara dengan Anda seperti itu? Di hadapan perasaan, latar belakang keluarga tidaklah penting. Terlebih lagi Presdir Daniel sejak awal tidak pernah memperdulikan hal ini. Friska sebenarnya lebih objektif. Kartu asnya pasti adalah ketiga anak itu dan juga masa lalunya dengan Presdir Daniel. Tapi, semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Masa lalunya, bukan hanya dengan Daniel seorang. Bab 1371. Mobil melaju meninggalkan tempat itu. Paula tidak dapat menahan diri untuk bertanya, untuk apa Friska menemui Nona Tracy?
Menyatakan perang secara langsung. Naomi berkata dengan marah. Dia bilang dia yang ditakdirkan bersama dengan Presdir Daniel. Dia juga bilang bahwa mulai hari ini, dia akan memulai langkahnya secara resmi. Paula mendengar ini. Apa wanita itu gila? Dia pikir dia siapa? Aku hampir saja melayangkan tinjuku tadi. Namun Nona Tracy menghadapinya dengan baik. Naomi menatap Tracy dengan hati-hati. Anda menghadapinya dengan sangat baik. Wanita itu sangat menjengkelkan. Sial. Kalau tahu dari awal, sudah aku tabrak dia. Paula memegang setir mobil dengan marah dan mengertakkan giginya. Lain kali jika aku bertemu lagi dengannya, aku tidak akan segan lagi. Omong kosong, Tracy berkata dengan tegas. Memang apa yang akan kamu lakukan? Aku, Paula dengan lemah menatap Tracy dari kaca spion. Tidak berani berkata apapun. Friska menyatakan perang secara langsung. Membuat persaingan yang adil. Jauh lebih baik jika dibandingkan dengan serigala berbulu domba. Tracy berkata dengan rasional. Dengan kekuatan yang ada sekarang, aku juga tidak mampu menghadapinya jika dia melakukan sesuatu di belakangku. Ini, Naomi menjawab dengan pelan. Jika karakternya tidak baik, aku tidak akan berpikir dengan serius. Setiap Tracy teringat Friska, hatinya tidak dapat terhindar dari rasa ancaman. Namun lihatlah dia, tidak peduli kapanpun. Selamanya dia selalu terlihat sungkan, selalu sopan dan hormat pada orang lain, mengerjakan segala sesuatunya secara terang-terangan. Karena itulah aku merasa dia adalah lawanku. Menurutku, Anda terlalu banyak berpikir. Paula tidak dapat menahan diri untuk berkata, Presdir Daniel mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Nona. Dia begitu mencintai Nona sama sekali tanpa memandang Friska atau siapapun itu. Anda tidak perlu cemas. Tracy tidak mengatakan apapun. Matanya sayu. Hatinya terasa sedikit berat. Bagai Matia dengan anak-anak, Naomi yang menyadari perasaan Tracy, segera mengganti topik pembicaraan. Kemarin malam kita tidak pulang. Apa mereka membuat keributan? Ribut sekali. Aku harus membacakan buku cerita untuk mereka. Sudah 3 cerita yang aku bacakan. Tapi mereka masih belum melepaskanku. Pada akhirnya aku tidur bersama dengan 3 anak itu. Paula kini bertanggung jawab menjaga anak-anak. Sekali membicarakan anak-anak, ia tidak dapat berhenti berbicara. Naomi memahaminya satu kalimat demi satu kalimat, sambil sesekali memperhatikan raut wajah Tracy. Tracy terus menatap keluar jendela mobil, mengedipkan matanya seolah-olah kosong, namun sebenarnya agak rumit. Mereka akhirnya tiba. Karena hari ini adalah akhir pekan, anak-anak semua ada di rumah. Tracy menemui Carla dan ketiga anak itu, menemani mereka sebentar, lalu langsung berjalan masuk ke kamar Carlos dan Charles. Pada saat ini, Charles sedang mengerjakan tugas sekolahnya dengan serius. Kadang-kadang ia mendekati Carlos dan menanyakan beberapa soal. Kak Carlos, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Carlos yang biasanya sabar, hari ini benar-benar emosi. Ia berteriak marah. Bukannya kemarin sudah aku ajarkan. Kenapa masih belum bisa? Charles tercengang karena omelannya. Ia marah hingga telinganya memerah. Kakak jahat sekali. Cukup tolak saja. Kenapa malah memarahi orang? Aku sudah mengajarimu sekali. Kamu masih belum mengerti. Carlos memarahinya dengan kesal. Soal yang begitu mudah. Seharusnya tidak perlu diajari orang. Sekali lihat juga bisa. Otakmu terbuat dari apa sih? Hah, Charles marah hingga air mata mengalir keluar dari matanya. Bersedih, ia berlari keluar kamar. Saat melewati pintu kamar, ia menabrak Tracy. Ia tertegun sejenak, lalu langsung memeluk Tracy dan menangis terseduh-seduh. Carles, Tracy memeluk Charles dan menatap Carlos. Sudah, jangan menangis lagi. Kamu itu anak laki-laki. Carla akan menertawaimu jika melihatmu menangis. Charles menahan suara tangisnya, namun tidak dapat menahan tangisannya. Charles, kenapa? Naomi langsung datang menenangkan Charles. Jangan menangis lagi. Kakak akan mengantarkanmu pergi sarapan. Nak, pergilah. Mami akan menemuimu sebentar lagi. Tracy menyerahkan Charles ke Naomi. Melihatnya pergi, lalu masuk ke dalam kamar. Carlos, ayo kita bicara. Bab 1372.
Tracy selalu lembut dan sabar saat menghadapi Charles, Carla dan ketiga anak kecil itu. Namun saat menghadapi Carlos, ia akan berbicara selayaknya ia berkomunikasi dengan orang seumurannya. Biar bagaimanapun, IQ dan EQ Carlos sejak awal sudah melebihi usianya. Carlos merasa dirinya sudah membuat suatu kesalahan. Ia menundukkan kepala dan berjalan ke depan Tracy, berkata dengan pelan, "Mami, maafkan aku tidak seharusnya memarahi Charles. Kamu adalah guru kecilnya Charles. Tidak masalah jika mengkritiknya. Namun bukannya seharusnya kamu menggunakan kata-kata yang lebih lembut sedikit." Tracy tersenyum menatap Carlos. "Baik." Carlos menganggukkan kepala. "Mami tahu kamu mengkhawatirkan papi. Suasana hatimu sedang tidak baik. Jadi kamu kehilangan kesabaran dengan Charles." Tracy mengusap pelan kepala mungilnya. "Tapi lihatlah. Tidak peduli masalah apapun yang papi dan mami hadapi. Kami tidak pernah melampiaskan emosi pada kalian kan?" "Iya." Carlos terus menganggukkan kepala. "Aku tahu aku salah. Maafkan aku mami." "Anak baik." Tracy memeluk Carlos dengan penuh kasih sayang. "Mami, papi kenapa?" Mata Carlos memerah. Sekuat tenaga menahan kesedihannya dan bertanya dengan hati-hati. "Apa papi terluka parah?" Kepalanya terluka karena pecahan kaca vas bunga. Dia mengeluarkan banyak darah. Tapi bukan masalah besar. Jangan khawatir. Tracy berkata pelan. Sebentar lagi dia akan keluar dari rumah sakit. Tidak berapa lama lagi Paman Rian akan segera menjemput kalian. Pada saat itu, kalian sudah bisa bertemu dengan papi. Secepat itu keluar dari rumah sakit. Carlos sedikit heran. Kenapa papi bisa terluka karena vas bunga? Siapa yang memecahkan vas bunga itu? Papi terluka karena menyelamatkan mami. Vas bunga itu jatuh dari atas. Detail kondisinya sedang dalam tahap investigasi. Tracy berkata, "Tunggu sampai Paman Rian menyelesaikan penyelidikannya. Ia akan memberitahu kita." Carlos mengangguk-anggukkan kepala. Dan bertanya, "Apa lukanya parah? Selain terluka, apa ada masalah lainnya? Apa kamu juga merasa papi punya masalah lain?" Tracy sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Carlos juga bisa merasakan ada yang tidak beres dengan Daniel. Carlos mengedipkan matanya. Raut wajahnya rumit. Bagaimanapun ia hanya anak berusia 6 tahun. Meskipun kecerdasannya tinggi, namun pemikirannya masih polos. Ia tidak tahu cara menutupi sesuatu. Mami juga merasakannya. Tracy tahu apa yang dikhawatirkan Carlos. Ia berkata dari sudut pandang yang berbeda. Mami sangat mengkhawatirkan papi. Khawatir dia sakit. Dan tidak bersedia memberitahu kita. Jadi mami akan menyelidikinya. Bagaimana menyelidikinya? Carlos keceplosan. Sebentar lagi mami akan pergi ke kota tua. Hari ini adalah hari ke-7 kematian Tabib Hansen. Mami akan ke sana memberikan penghormatan sekalian menanyakan kondisi papi pada Amanda. Tidak ada yang tahu mengenai hal ini. Kamu harus membantu mami merahasiakan hal ini. Mengerti? Tracy memperingatkannya. "Baik, aku mengerti." Carlos berkata dengan semangat. "Mami masih peduli pada papi." "Baguslah. Aku kira mami sudah tidak peduli lagi dengannya." "Bodoh. Tentu saja mami peduli." Tracy mengusap-usap kepala mungil Carlos. "Tapi papi sekarang tidak ingin mami tahu masalah ini. Jadi mami hanya bisa mencari buktinya sendiri." "Carlos, awalnya mami tidak ingin memberitahu hal ini padamu. Tapi mami tahu. Kamu terlalu pintar. Mami tidak bisa menyembunyikan apapun dari kamu. Karena itu malah akan membuatmu menebak-nebak dan merasa tidak nyaman. Lebih baik mami memberitahumu secara langsung." "Betul, betul." Carlos mengangguk-anggukkan kepala. "Sebenarnya aku sudah merasakan sejak awal. Saat kakek Hansen meninggal. Saat kita belum sampai. Papi sudah ada di sana. Berarti papi sebelumnya memang sudah menemui kakek Hansen. Papi tidak suka bersosialisasi. Bahkan dengan kakek buyut sekalipun. Saat papi ada keperluan, dia baru datang menemuinya. Penyakit mami dan Carla juga sudah sembuh sejak awal. Selain karena urusan pribadinya sendiri, aku tidak terpikirkan alasan lain papi datang menemui kakek Hansen terlebih dahulu. Selain itu, terakhir kali saat papi membacakan buku cerita, tiba-tiba papi terdiam sejenak, lalu berhenti selama 1 menit. Kemudian papi mulai mengarang ceritanya sendiri. Menurutku,
Saat itu Papi tidak dapat melihat dengan jelas, makanya ia mengarang ceritanya sendiri. Bab 1373. Mendengar perkataannya itu, hati Tracy terkejut. Sama sekali tidak terbayangkan olehnya. Carlos telah mengamati hal ini dengan begitu saksama. Bahkan terlebih dulu menyadari masalah ini daripada Tracy. Selama ini ia tidak pernah memperhatikan Daniel, membuatnya melewatkan begitu banyak kesempatan. Hingga sekarang ia baru menyadari. Memikirkan semuanya ini membuat Tracy begitu menyesal. Mami, aku dengar mereka sedang mencari tabib dewa. Asalkan dapat menemukannya, kita bisa menyelamatkan Papi. Orang itu berteman baik dengan Paman. Apa Mami mengenalnya? Carlos akhirnya menanyakan pertanyaan penting ini. Ia sudah tidak sabar ingin mengetahuinya. Tabib dewa, Tracy mengingat Lorenzo juga pernah menyebutnya. Dulu ketika Mami terkena racun, tabib dewalah yang menghilangkan racun itu dari tubuh Mami. Keahlian medisnya memang benar-benar hebat. Mami tidak berhubungan langsung dengannya, tapi mungkin Mami bisa mencarinya melalui orang lain. Bagus sekali. Carlos menjadi bersemangat. Mami harus mencari cara untuk dapat menemukan tabib dewa. Paman Thomas dan Paman Rian juga sudah setengah mati mencarinya. Mami paham. Tracy menganggukkan kepalanya dan memperingatkan, Carlos, serahkan semuanya ini pada Mami. Kalau Papi benar-benar sakit, Mami pasti akan mencari segala cara untuk menyelamatkannya. Cukup jaga dirimu baik-baik dan jangan berpikir berlebihan. Paham, Mami. Kita bisa bekerja sama. Aku bisa membantumu mencari informasi. Carlos berkata dengan serius. Tidak perlu. Tracy menggelengkan kepalanya. Biarkan orang dewasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kewajiban seorang anak adalah menjaga dirinya sendiri. Asalkan kalian baik-baik saja, Mami dapat dengan tenang mengurusi Papi. Baiklah, Carlos menganggukkan kepalanya dengan patuh. Aku mengerti. Anak baik. Tracy membelai wajah kecilnya. Cepat cari Charles. Lah pasti sedang menunggu ingin berbaikan denganmu. Iya, Carlos merasa sedikit bersalah. Lalu dengan malu-malu pergi mencari Charles. Tracy menatap punggung Carlos yang berjalan membelakanginya. Sudut bibirnya terangkat kecil. Jika ada sesuatu yang dapat dibanggakan dalam hidupnya, itu adalah anak-anaknya ini. Tok-tok. Saat itu juga, Naomi datang dan mengetuk pintunya. Nona Tracy, Rian sudah datang untuk menjemput anak-anak. Iya, Tracy menganggukkan kepalanya. Suruh mereka bersiap-siap, lalu segera turun. Setelah mengganti pakaian, aku akan menyusul kalian ke bawah. Baik, Naomi segera mengaturnya. Setelah Tracy berganti pakaian, ia turun ke bawah untuk mengantar ketiga anaknya. Meskipun jarak antara villa sisi selatan dan utara sangat dekat, namun anak-anak selalu enggan berpisah dengannya. Terutama setelah ketiga anak kecil itu mengetahui kakak-kakak mereka akan pulang ke rumah serta bibi yang akan pergi. Mereka terlihat muram dengan bibir yang cemberut. Charles dan Carla terus berusaha menghibur mereka. Mereka baru gembira kembali setelah dijanjikan akan ditemani bermain esok hari. Tracy memeluk anak-anaknya dan berpamitan dengan mereka. Setelah mobil keluarga Wallens tidak terlihat lagi, ia pun menghibur ketiga anak kecil itu. Lalu membereskan kopernya sendiri. Bersiap-siap pergi ke bandara. Kepergiannya kali ini hanya bersama dengan Naomi dan dua pengawal saja. Pengawal-pengawalnya yang lain tetap tinggal di rumah untuk menjaga anak-anak. Saat sedang dalam perjalanan menuju bandara, Tracy menerima panggilan dari Victor. Tracy, aku telah menemukan bahwa ternyata ada kucing peliharaan seseorang yang menyenggol vas bunga itu, sehingga melukai Presdir Daniel. Pemiliknya sangat panik setelah mengetahui insiden ini. Ia sekarang sedang menghubungi Rian untuk membahas perihal kompensasi dan meminta maaf. Kucing. Tracy memotong ucapan Victor dan bertanya dengan curiga. Pihak hotel seharusnya tidak mengizinkan membawa hewan peliharaan masuk ke dalam kan. Seandainya benar-benar ada orang yang membawa kucing masuk ke dalam kamar hotel, kenapa kucing itu bisa melemparkan vas bunga keluar jendela? Aku sudah melihat bagaimana tata letak hotel itu. Ketika kita berdiri di pintu saat itu, di atas kita adalah balkon kamar lantai atas. Kenapa bisa ada vas bunga di balkon? Seandainya tamu kamar itu membawa vas bunga ke balkon, seharusnya ia meletakkannya di atas meja balkon. Tidak mungkin menaruhnya di pagar balkon kan? Dengan begitu,
Bagaimana kucing itu bisa melemparkan vas bunga itu ke lantai bawah? Semua ini terlalu janggal. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.